Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBS Kalvari Sukabumi yang setia. Boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita teman-teman ya. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersemangat pada pagi hari melangkahkan kakinya ke tempat ini. Dan buat jemaat yang di rumah, yuk mari kita satukan hati. Kita memuji muliakan nama Tuhan, Allah kita yang sungguh termaha kasih dan termaha dahsyat. Thank you Jesus. Mari kita bawa segala pujian yang boleh kita naikkan, menyenangkan hati Dia. Amin. Holy Spirit God, come and fill this place. For I long
kehidupan kita sehari-hari. Boleh kami menyatakan rasa syukur kita, baik pada masa menyenangkan hati, bahkan masa sukar hati. Karena Dia Allah yang tak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama dengan kita, Dia melihat kita, Dia siap sedia untuk menolong dan mengangkat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat berkat kesehatan, terima kasih buat berkat hikmah, terima kasih Tuhan, terima kasih buat keluargaku, buat anak-anakku, saudaraku, pasangan hidupku. Terima kasih buat pekerjaanku, buat studiku, buat usahaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Menyatakan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih. And I cry holy, holy. Thank you Jesus, terima kasih. Just come on, Jesus. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah termaha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap puji muliakan namamu lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi kami juga gak mau puji muliakan namamu hanya pagi hari ini Tuhan, bahkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami panjatkan hanya di dalam namamu yang hidup. Haleluya. Orang-orang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang percaya kalau Dia Allah sumber pengharapan kita? Mari lambaikan tangannya jemaat di rumah. Sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan nyatakan pengharapanku hanya Yesus saja. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yang
pujian ini melekat dalam hati kita bawa dalam hidup kita sehari-hari karena kita punya Allah yang setia, Yesus satu-satunya harapan kita. Amin. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk dan kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Thank you Jesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada pagi hari ini. Biarlah setiap hari-hari kita isinya adalah ucapan syukur. Isinya adalah rasa terima kasih kita. Karena Allah sudah menjadikan kita hingga pada hari ini seperti ini. Sempurna. Sungguh teramat sempurna di hadapan Dia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap terus boleh setia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap terus boleh setia menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu. Kami tetap terus boleh setia menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk berkat kebenaran firman yang daripada-Mu Tuhan. Kau boleh pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Tuhan, untuk mulai menyatakan kebenaran firman yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk tangkap setiap berkat Tuhan, berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau boleh pakai hamba-Mu Tuhan, mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita bersyukur pada saat pagi hari ini karena benar Dia adalah Allah yang setia. Siapa yang merasakan kesetiaan Tuhan? Puji Tuhan. Ya, Tuhan kita Yesus Allah yang luar biasa. Saudara, kita langsung saja. Saya akan membacakan satu ayat pembuka dulu sebelum
masuk ke dalam sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 3 ayat 20 dan ayat 23-24. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Roma 3 ayat 20, 23 dan 24 berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada amin, saudara? Dikatakan bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan kalau kita dibenarkan, ayat tadi berkata demikian, itu karena kasih karunia Allah, yaitu dengan penebusan Yesus di kayu salib. Saudara, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Ya, mungkin ada yang sudah puluhan tahun, ada yang baru. Tetapi setiap minggu, minimal setiap minggu ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang saya harapkan jemaat di sini setiap hari bertemu dengan firman-Nya, ya, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu yang seharusnya anak-anak Tuhan lakukan. Tetapi minimal seminggu sekali lah, ya, gitu ya. Mungkin ada yang, saya belum konsisten nih untuk membaca firman, gitu ya. Tetapi dengan terus bertambahnya usia, seharusnya kita menyadari waktu kita di dalam dunia ini sementara dan tidak lama lagi. Jadi kita yang sudah dikatakan menjadi Kristen, seharusnya itu Kristen itu menjadi pengikut Kristus harus tambah setia lagi, ya. Jadi nggak hanya misalnya, kalau ada KKR aja, kalau hatiku disentuh oleh pujian saja baru semangat lagi gitu. Tapi pertumbuhan kerohanian kita ini harus pasti, saudara. Karena waktu ini terus berjalan, waktu ini nggak berhenti, nggak bisa diutang mundur gitu, tetapi terus jalan ke depan. Dan kita berpacu dengan waktu, jadi kita harus benar-benar memperhatikan kerohanian kita. Saudara, kehadiran Yesus ke dalam dunia membawa pertentangan. Kenapa? Karena dunia tidak bisa menerima Dia. Hukum dunia berbeda dengan hukum Kristus. Salah satunya aja ya. Karena mungkin banyak hal kalau nanti dalam perjalanan kehidupan kita akan banyak menemukan perbedaan. Salah satunya, hukum dunia mengatakan yang jahat dibalas dengan jahat. Kalau dia buat jahat, balas aja lebih jahat lagi. Balas aja yang jahat dengan jahat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan balas kejahatan dengan kebaikan. Itu baru salah satunya. Tuhan Yesus mengajarkan kasih dengan memberi terlebih dahulu, bukan diberi. Kalau dunia kan mengatakan, yang baik aja yang dibales tuh, dia udah baik sama kita, kita balas dengan kebaikan gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih dengan memberi terlebih dahulu, bukan diberi. Termasuk memberikan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, agar manusia selamat. Padahal manusia waktu itu mungkin belum mengenal Dia, tetapi Dia memberikan dirinya terlebih dahulu. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 sudah tidak asing lagi bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema saat ini adalah tentang kasih sejati, true love. Kisah di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu adalah salah satu bukti kasih Tuhan Yesus. Kita akan membaca ayat pagi hari ini di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya. Perempuan yang berzina. Saya baca mulai dari ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat
Dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sampai situ dulu. Nah saudara, kehidupan Yesus di dalam dunia ini secara fisik nggak lama saudara, hanya 33,5 tahun, dan dia mengerjakan misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Ya, tetapi dalam waktu 33,5 tahun tersebut, Yesus membawa perubahan yang sangat besar di dalam dunia ini. Semua orang yang pernah bertemu dengannya, ya, akan mengalami perubahan. Waktu di zaman Tuhan Yesus itu sudah ribuan tahun yang lalu saudara. Tetapi setelah ribuan tahun kemudian, yaitu di saat kita sekarang ini, kasih Tuhan Yesus ini telah menjangkau dunia, dan bermiliar-miliar manusia yang hidup sudah merasakannya. Setelah zaman Tuhan Yesus, saat ini kan kita nggak ketemu Tuhan Yesus secara fisik, tetapi dia menjanjikan Roh penolong, dikatakan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang ada orang yang, gimana sih kasih Tuhan Yesus, gimana rasanya dipeluk sama Tuhan Yesus? Kecuali yang suka ada yang dapat mimpi nih, dipeluk sama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan kita susah membayanginya kalau mungkin seumur hidup kita tidak pernah menerima pelukan. Ada yang di sini tidak menerima pelukan sepanjang hidupnya? Minimal pernah lah ya, dipeluk sama orang tua. Kalau yang suami istri dipeluk sama pasangannya, ya. Kalau kita pernah menerima pelukan, kita bisa membayangkan kasih Tuhan Yesus itu seperti itu, memeluk kita dengan erat. Tapi kalau yang nggak pernah dipeluk, mungkin nggak bisa membayangkan gimana ya rasanya dikasihi, gimana ya rasanya dipeluk, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan hal itu, dan selama 33,5 tahun itu, sebetulnya memulai pelayanannya sekitar usia 30 kali ya, nggak hanya sebentar saja gitu. Tetapi masa kanak-kanak Tuhan Yesus, dia adalah menjadi sosok, kan dia manusia 100% dan Tuhan 100%, tapi dia dalam wujud manusia 100%, dalam masa kanak-kanaknya, pertumbuhannya, dia adalah manusia yang suci dikatakan, tidak berbuat dosa dan dia disukai banyak orang. Tetapi dunia yang dikatakan tidak mengenal dia, yang tidak merasakan kasihnya, semula menolak dia, saudara. Tetapi kesukaan Tuhan Yesus kita lihat tadi, dia kalau nggak di bait suci atau di mana saja Tuhan datang viral gitu ya, orang-orang pada nyamperin gitu, pengen mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, pengen dengar ada perkataan apa saja sih gitu, dan itu menyentuh hati banyak orang dan banyak yang bertobat. Ada juga yang nggak menerima, tetapi banyak juga yang bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Nah termasuk kita saat ini, apakah kasih Tuhan Yesus itu menjangkau setiap hati kita? Kita sudah diajarkan, mungkin kita hafal firman Tuhan yang dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, akal budimu gitu ya. Terus kasihlah sesamamu manusia, tapi prakteknya bagaimana saudara? Yang butuh adalah prakteknya. Ya, karya penebusannya merupakan bukti kasihnya yang besar buat umat manusia. Tidak ada seorang pun yang mengorbankan dirinya, ya, untuk menebus orang yang berdosa, saudara, kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar, itu juga ada firman Tuhannya. Dalam kisah ini diceritakan tadi bahwa ahli Taurat dan Farisi membawa wanita berdosa kepada Yesus. Maksudnya sih mencobai Tuhan Yesus, tapi di situ terkandung makna gini. Diceritakan bahwa mereka mencoba menghakimi wanita tersebut karena perbuatan dosanya yang kelihatan. Kepergok katanya, ini kepergok gitu ya, terciduk gitu, terus mau dihakimi. Dunia sangat mudah menghakimi. Sudah jelas saudara, ketika seorang ketahuan mencuri nih misalnya, apa yang dilakukan? Pukulin ya, dihakimin. Pasti itu kalau ada pencuri, digebukin gitu, padahal mungkin dia hanya mencuri ayam gitu. Itu perbuatan dosa, kelihatan tuh, digebukin gitu, bahkan ada yang sampai mati gitu. Itu dunia saudara. Tetapi saat itu Yesus memiliki sikap sebagai seorang yang tidak menghakimi, ya. Penghakiman yang diberikan oleh ahli Taurat
dan orang Farisi terhadap wanita tersebut itu sudah jadi hukuman buat wanita tersebut. Bayangin ya, kepergok udah malu gitu. Terus itu banyak orang kan, Tuhan Yesus lagi mengajar banyak orang itu di bawah sama itu. Nih, itu penghakiman dunia, saudara. Ditelanjangi dosanya. Dan dikatakan tadi, menurut hukum Musa, orang yang berbuat demikian, wanita yang berbuat demikian mesti dilempari batu, dirajam. Berarti hukumannya mati, saudara. Kejam ya gitu. Tetapi itu hukum Taurat, saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, bukan berarti hukum Taurat tidak benar. Hukum Taurat itu dibuat karena manusia kan berbuat dosa. Nah, dibikinlah hukum Taurat gitu, supaya manusia itu takut gitu. Kalau nggak seenaknya dong berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang menawarkan kasih. Itu kan bertolak belakang sebetulnya, sepertinya bertolak belakang dengan yang tadi yang saya bilang hukum dalam dunia ini. Masa sih gitu ya, orang udah disakitin, kita bisa mengasihi dia, sakit di hati. Nah, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita, saudara. Dan gambaran wanita ini adalah gambaran kita semua, saudara. Ya, mungkin kita nggak berbuat zina, tapi katakan wanita berzina, artinya kita yang dikatakan dikandung di dalam dosa, yang sudah selayaknya mati, tetapi ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu luar biasa, saudara. Jadi betapa harusnya kita semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dari hari kehidupan kita, hari ke hari, kita kan makin mendekati akhir kehidupan di dalam dunia ini secara jasmani, menuju kehidupan baru, kehidupan yang kekal. Itu harus semakin lebih baik lagi dan menyadari bahwa kasih Tuhan tuh yang besar tuh seperti apa. Jadi kita nggak akan bisa cuek lagi, saudara. Ya, sehingga kasih sejati itu boleh menyentuh hati kita. Nah, di ayat 7 kita lanjutkan, dikatakan demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, terus ya, di istilahnya Tuhan Yesus ditekan gitu ya. Lalu apa yang diperbuat Tuhan Yesus? Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tuhan Yesus nggak marah, saudara. Orang kan biasanya kalau udah terus ditekan, diintimidasi, emosi ya. Tapi ya memang Tuhan Yesus kan memang dia Tuhan. Dia bukan nggak munafik, saudara. Memang itu dikatakan Allah adalah kasih. Itu karakter Kristus. Jadi dia tidak banyak berkata. Dia cara menegur orangnya luar biasa ya, saudara. Pernyataan Tuhan Yesus ini sekaligus menyatakan teguran untuk ahli Taurat dan Farisi tersebut. Ahli Taurat ini kan ahli Alkitab, mengetahui molotov hukum Taurat. Tetapi itu merupakan pertanyaan yang menohok yang nggak bisa dijawab oleh mereka. Barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, ya lempar pertama kali. Apa yang dilakukan? Nah, ada ya, saudara? Maaf. Oke, banyak catatannya. Terima kasih. Oke, ya. Jadi waktu ketika hal itu, pertanyaan ini dinyatakan Tuhan Yesus kepada mereka, lalu Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa lagi, nggak marah, ya, saudara. Tetapi hal itu merupakan teguran tadi yang saya bilang. Lalu apa yang dilakukan? Kita baca dulu selanjutnya di ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perempuannya nggak protes karena dia kan ketahuan berbuat dosa. Dia pasti sadar waktu itu udah berdosa, gitu ya, malu gitu ya. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus ini luar biasa. Nah, ahli Taurat ini dan Farisi ini menyadari ya, ketika dia mendengar pernyataan yang tidak diduga-duga itu, mereka tertohok hatinya karena jelas sejak dari zaman nenek moyang mereka pun tahu bahwa setiap orang itu sudah berbuat dosa, ya, tidak ada yang berbuat benar. Nah, saudara, dari Yesus kita belajar bahwa kita harus menahan diri untuk tidak menghakimi orang yang berbuat dosa. Menegur karena perbuatan dosa itu harus, karena firman Tuhan juga mengatakan jika ada seorang yang berbuat dosa,
tegurlah dia, tetapi dengan kasih dikatakannya. Tetapi menghakimi yang tidak boleh. Kenapa? Karena setiap manusia juga banyak kekurangan, gitu ya. Wanita berdosa ini adalah tadi yang dikatakan gambaran kita yang layak untuk mati. Tetapi setelah bertemu Tuhan Yesus, kehidupan wanita ini berubah. Ya. Kita baca di ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus mengetahui hati wanita ini, ya. Dengan tadi wanita ini diam, nggak protes gitu, udah dihakimin kan sama ahli Taurat itu. Tapi wanita ini merasa nggak layak. Tapi dikatakan dia malahan menerima ampunan dari Tuhan Yesus. Ini adalah kasih sejati, saudara. Kasih sejati Tuhan buat wanita itu. Dan demikian pula, itulah gambaran kasih sejati Tuhan buat kita semua, saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita hidup happy-happy aja, nggak ada rintangan, kita mudah yang mengatakan, "Oh, praise the Lord, puji Tuhan." Gitu. Kita mungkin dalam kehidupan ini lancar-lancar aja. Tetapi kalau saudara mengalami satu ujian, saudara, dikatakan jangan sampai kita berbuat dosa. Saudara ingat bahwa kasih sejati Tuhan Yesus itu akan menyertai kita dan menolong kita. Hati Yesus punya belas kasihan yang begitu besar buat kita semua. Belas kasihan, saudara. Saat ini jika kita mungkin sedang bergumul untuk melepaskan diri dari ikatan dosa, saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Saudara butuh Tuhan Yesus. Apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama adalah datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Di dalam doa saudara, undang Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah saudara pernah melakukan ini? Benar-benar ngomong saudara sama Tuhan, "Tuhan, aku mengundang Engkau secara pribadi dalam kehidupanku. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya." Pernah saudara melakukan itu? Kalau belum, inilah saatnya. Tetapi kalau yang udah pernah, terus dengan berbagai permasalahan kehidupan, pencobaan, kadang-kadang kita suka nyeleweng gitu ya istilahnya, mulai menjauh dari Tuhan. Perbaharui hubungan tersebut, saudara. Ya, seperti wanita ini, dia menerima ampunan itu anugerah yang luar biasa. Yang seharusnya tadi dia dirajam, mati gitu. Tetapi dia dikasih kehidupan, dikasih kesempatan. Itu luar biasa, saudara. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tuh udah menebus dosa kita, saudara. Jadi kita harusnya sadar, kita tuh udah ditebus gitu. Nggak boleh kita semena-mena dengan tubuh, terutama roh kita ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi undang sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dia mengasihi kita, dia mengasihi saudara semua. Ya. Yang kedua, terus tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga iman kita terus bertumbuh, memiliki iman yang aktif, artinya suka untuk melakukan kebenaran. Saudara bisa di gereja puluhan tahun, tetapi belum tentu iman Anda bertumbuh gitu, iman saudara bertumbuh. Ciri-cirinya bertumbuh, suka melakukan kebenaran. Itu saudara. Tetapi saudara jangan pernah menyerah seperti yang sering saya katakan. "Aduh, saya masih melakukan dosa nih." Bapak Gembala juga kan bilang tiap hari mungkin kita ada dosa yang dilakukan. Ya, kayak wanita tadi kan menurut ukuran dunia dosanya besar, terciduk gitu ya, disedang berbuat zina. Ini dosa-dosa yang kecil juga banyak yang mungkin kita lakukan. Tetapi dikatakan terus hidup dengan persekutuan dengan Tuhan, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Minimal kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, perkataan yang keluar kan pasti perkataan yang membangun, perkataan firman Tuhan. Jangan kamu bergaul dengan sembarang orang, saudara. Itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ya. Jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan dalam kumpulan pencemooh dan sebagainya. Itu tidak berguna, saudara. Tapi dikatakan bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa saling menguatkan sehingga iman kita benar-benar bertumbuh. Dan dikatakan dengan demikian kita akan terus merasakan kasih sejati Tuhan.
Dan ketika kita sendiri mengalami kasih tersebut, tentunya hidup kita pasti mengalami perubahan. Dan kita dapat mewujudkan kasih Tuhan tersebut di kehidupan nyata, saudara. Saat ini dunia haus akan kasih yang semakin berkurang. Tugas anak-anak Tuhan untuk menyalurkan kasihnya tersebut tentunya dalam konteks yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tadi Tuhan Yesus kan memberi apa yang pada saat ini yang ada pada kita bisa berikan kepada sesama kita. Waktu kita mungkin, uang mungkin kalau yang punya uang, ya, atau perhatian kita, doa kita, itu kan wujud kasih, gitu, saudara. Tingkatkan kasih di dalam keluarga. Antara hubungan suami dan istri itu harus dikerjakan dengan aktif, saudara. Ya. Orang yang merasakan kasih Tuhan, dia tidak akan melihat, dia nggak banyak memberi sama saya, gitu ya. Ya udah, saya nggak mau mengasihi dia, nggak seperti itu, saudara. Tetapi orang yang sudah merasakan kasih Allah, walaupun dia mungkin yang tadi ya dijahatin, gitu, susah ya dijahatin, tapi kita berbuat baik. Tetapi bisa, saudara, kalau kasih Tuhan menyentuh hati saudara, saudara nggak akan melihat lagi keburukan orang tersebut gitu. Kalau dia butuh pertolongan, saudara akan menolong, nggak syukurin dulu gitu ya, nggak dihakimi gitu. Tapi kita akan mengasihi dia, gitu ya. Hubungan ortu dengan anak, terus sesama, sekali lagi dalam konteks kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dunia ini sudah banyak korban, saudara. LGBT, mereka bilang mereka saling mengasihi, tapi kan tidak sesuai dengan Tuhan. Jadi hati-hati ya, konteks kasihnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Manusia terbatas, tetapi kasih tidak terbatas. Manusia kadang egois, inginnya diberi. Tetapi kasih Allah adalah kasih agape, kasih yang memberi dan tanpa pamrih. Kalau manusia biasanya diberi dulu baru memberi, tetapi Allah tidak seperti itu. Jadi kejarlah kasih sejati tersebut dengan mengikut Tuhan Yesus dengan setia dan wujudkan kasih tersebut dalam kehidupan nyata. Saudara, semakin lama bergaul tadi dengan Tuhan ya, tadi dalam doa saudara, terus dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti kasih itu akan ada dalam kehidupan kita. Manusianya sih terbatas, saudara. Tetapi karena kita sadar bahwa kasih Allah itu sudah menyelamatkan kita, pasti kita juga akan membagikan kepada yang lain. Karena timbul ya belas kasihan kalau melihat seseorang yang berdosa, dia akan binasa nih gitu. Mungkin kalau gini ya, kadang-kadang saudara pernah gini nggak ngelihat orang yang iba gitu, timbul iba gitu ya. Nah itu kan udah ada simpati gitu. Itu biasanya wujud orang-orang yang punya kebaikan hati, atau minimal anak-anak Tuhan harusnya seperti itu, melihat orang yang kesusahan timbul iba, itu belas kasihan. Tapi ada yang namanya empati, sehingga dia akhirnya mengulurkan tangan untuk membantu orang tersebut. Nah, biarlah kita memiliki karakter sebagai murid Kristus. Akurat hari ini juga mengatakan kasih itu nggak terbatas. Jadi apa yang saudara bisa bantu, walaupun dengan manusia yang terbatas, biarlah kita bisa mewujudkan kasih sejati tersebut kepada orang lain ya. Sebagai penutup, saya mau menceritakan ada dua kesaksian singkat ya. Yang pertama gini, ada satu kesaksian kisah cinta sejati Tyler Morris dan Daniel Kelly. Tyler ini adalah seorang marinir ya. Mereka menikah, ini suami istri. Tapi suatu saat Tyler ini diutus ke Afghanistan, tetapi di Afghanistan itu singkat cerita ada granat yang meledak sehingga kedua kakinya hilang, tangannya di sini juga hilang. Dia mulai frustasi gitu. Tetapi ketika dia kembali ke negaranya, pasangannya tetap menerima dia. Luar biasa ya saudara. Tidak banyak orang yang seperti itu. Kadang-kadang kan terlihat udah gak bisa apa-apa gitu ya. Tapi istrinya ini dengan setia menolong Taylor ini. Ya, Daniel kali ini menolong ketika melihat suaminya sudah kehilangan kaki sama tangan gitu, udah gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Daniel kali ini menjadi tangan dan kaki buat suaminya, jadi kemana-mana digendong gitu suaminya. Ya, kalau sekarang sih saya lihat ceritanya sudah punya kaki dan tangan palsu gitu, sehingga bisa mulai bergerak ya suaminya ini. Tapi asalnya frustasi karena kan dia udah nggak sempurna lagi, gitu ya. Tetapi istrinya menerima. Itu kan bayangan seperti Tuhan Yesus ya. Kadang-kadang kita juga merasa frustasi di dalam dunia ini. Kok aku nggak ada
ada yang merhatiin ya, oh hidupku begini-begini amat ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus tuh gak pernah ninggalin kita. Kasihnya begitu besar buat kita. Terus ada satu lagi kesaksian tentang sahabat saudara. Kesaksian dari Louis Siching dari Cina. Umurnya 16 tahun. 16 tahun berarti seusia anak saya yang kedua ya. Masih remaja. Yang rela menggendong temannya Lu Xiao selama 8 tahun saudara. Tiap hari pulang pergi ke sekolah dia gendong temennya karena temennya tuh punya sakit bawaan sehingga sulit untuk berjalan. Ada yang rela menggendong temannya, ada pernah punya pengalaman di sini? Gendong temannya loh. Bukan adiknya, bukan orang anaknya gitu ya, tetapi ini temennya gitu. Dan itu asalnya mereka belum akrab satu sama lain, tetapi Liu Siching ini tergerak belas kasihan karena suatu hari melihat waktu pulang sekolah dikatakan hujan turun, temannya ini belum dijemput sama mamahnya. Dari situ saudara, dia menawarkan bantuan untuk menggendong. Akhirnya dari situ mereka jadi sahabat 8 tahun saudara. Itu juga bayangan Tuhan Yesus ya. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita semua. Luar biasa saudara. Tidak banyak orang yang mau berkorban untuk orang yang misalnya tadinya belum dikenalnya, atau misalnya dia jahat sama saya gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Biar kita mau belajar pagi hari ini bahwa kita bisa mengasihi dengan kasih sejatinya Tuhan ketika hati kita disentuh oleh kasihnya Tuhan. Kita nggak sempurna, yang sempurna itu Tuhan. Kasih yang sempurna itu Tuhan. Tetapi dikatakan kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, sekali lagi tentunya kita juga bisa membagi apa yang ada pada kita ya, membagi pada kita, memberi perhatian, doa kita, itu adalah wujud kasih kita buat sesama kita, dan itu pasti memuliakan Allah Bapa di surga. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh terus mengingatkan kita akan kasih sejati Tuhan. Jadi apapun kesulitan saudara saat ini, dikatakan mungkin kita sedang ada pergumulan, sama seperti wanita yang berdosa tadi. Saudara jangan pernah merasa diintimidasi, tapi kan tadi Tuhan katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang harus saudara ingat. Oh iya, aku udah menerima kasih yang begitu besar, aku nggak boleh buat dosa gitu. Walaupun kita lemah, tapi itu yang harus saudara ingat. Aku tuh udah dibenarkan, aku ini sudah dikuduskan. Firman Tuhan di Midweek Worship kemarin juga ya, aku sudah dikuduskan. Jadi tugas kita untuk, oh iya, terus berusaha untuk tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Saya undang para tim untuk maju ke depan. Buatlah pasangan kita, keluarga kita, untuk terus dikuatkan melalui cinta yang kita berikan setiap hari. Jangan pernah kita kekurangan memberikan cinta kepada mereka. Sekali lagi, cinta akan menambah kekuatan buat orang yang kita cintai. Belajarlah dari kasih sejati Tuhan Yesus. Walau kasih kita tidak sempurna, tetap cintailah dengan segala keterbatasan kita. Kasihilah pasangan kita, keluarga kita dengan kasih yang dari Tuhan Yesus. Angkat satu pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kamu yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
nyata dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami abai Tuhan Yesus. Mungkin kami tidak peduli dengan yang lain, tetapi biarlah Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mewujudkan kasih itu dalam kehidupan nyata kami. Kami bisa memberikan kasih kami pada orang-orang yang kami cintai terutama, dan juga kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan dengan perhatian, doa, dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang terus akan menguatkan kami lewat firman-firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan terus membentuk kehidupan kami, menyucikan kehidupan kami, sehingga sikap hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, berkati agar jemaat GBS Calvary Trauma dan juga setiap orang yang pada saat ini bergabung di ibadah raya ini melalui ibadah online atau live streaming. Biar kiranya Tuhan yang memberkati mereka, agar kehidupan kami semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Biar kami dapat memancarkan kasih-Mu, perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga banyak orang mengenal kasih Tuhan yang begitu besar melalui kehidupan kami, sikap hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak jadi batu sandungan, tetapi Tuhan yang akan terus menguduskan dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Kau sudah beracara buat kami semua. Sedang jemaat saya undang untuk berdiri, siapkan hati dan jiwa saudara untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Dan kami belah tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you. Puji nama Tuhan, kita mau persiapkan korban persembahan pada pagi hari ini. Dan penuh rasa syukur karena setiap kita sudah dapatkan true love kasih yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Puji nama Tuhan, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan kita dan angkat satu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Kiranya pujian ini terus kita bawa dalam hari-hari kita, bahwa kita boleh kasih buat kerabat kita, saudara kita. Hati yang gembira adalah obat. Yes.